Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisham Syarifuddin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari studi kelayakan usaha penggilingan padi di Desa Sembungan, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora. Ini merupakan salah satu tugas besar 2 dari mata kuliah ekonomi teknik dari dosen Bapak Bagiri Rahayu SSI SPD MSI. Selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang dari jurusan studi ini. Latar belakangnya sendiri yaitu swasembada beras yang terjadi pada tahun 1984 dan dapat dipertahankan pada tahun 1990. Setelah itu, peningkatan mutu beras tidak sebanding lagi dengan laju peningkatan produksi dan area panen. Sejak tahun 1994, Indonesia mulai mengimpor beras lagi, dan setiap tahunnya ada kecenderungan peningkatan impor. Ini sebenarnya merupakan peluang bagi petani dan usaha penggilingan padi untuk meningkatkan produksi dan kualitas beras. Sektor pertanian sendiri merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan sebagai penyuplai makanan pokok bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengetahuan dan dukungan dari pemerintah tentang cara pengolahan usaha tani mutlak dibutuhkan agar dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan, sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat. Selain itu, padi merupakan komoditas yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Produksi, prosesing, dan distribusi padi merupakan salah satu sumber pendapatan dan lapangan kerja dalam perekonomian Indonesia. Penggilingan gabah menjadi beras merupakan salah satu rangkaian utama penanganan pasca panen. Teknologi penggilingan sangat menentukan kualitas dan kuantitas beras yang dihasilkan. Perbandingan antara beras kering dan kehilangan hasil serta mutu beras hasil penggilingan lalu pada tingkat kematangan biji saat panen. Itu menurut Suprayono dan Setiawan pada tahun 1997. Ini adalah statistik tanaman pangan Blora. Yang paling besar yaitu padi di urutan pertama, bisa dilihat kiri di tabel. Ada juga kacang tanah, ubi kayu, jagung, jarak, kacang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, rumusan masalah sendiri berdasarkan uraian latar belakang di atas. Maka dapat dirumuskan masalahnya adalah apakah usaha penggilingan padi yang menetap di Desa Sembungan, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora layak untuk dikembangkan. Selanjutnya, tujuan dari penulisan ini yaitu untuk tujuan umum yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pelayanan usaha penggilingan padi menetap di Desa Sembungan, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora. Adapun tujuan khususnya antara lain untuk mengetahui nilai NPV usaha penggilingan padi menetap di Desa Sembungan, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kapan modal atau investasi yang ditanamkan pada usaha penggilingan padi menetap di Desa Sembungan, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora dapat kembali. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui kapan usaha penggilingan padi menetap di Desa Sembungan, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora mencapai titik bank pokok atau BEP. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, kuantitatif, dan bersifat menguji, di mana penelitian mencoba untuk mengadakan penelitian ilmiah yang sistematis menggambarkan fakta-fakta dari hasil penelitian dalam bentuk data berupa angka, hasil perhitungan, atau pengukuran.
Gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Banjarjo. Kecamatan Banjarjo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Blora yang mempunyai luas daerah 140,69 km persegi dengan populasi padat penduduk adalah 4,8%. Kecamatan ini terdiri dari 6 mukim dan 22 desa. Batasan dengan sumber pencarian mata utama dari petani yaitu pegawai negeri sipil, dagang, dan lain-lain. Analisis layanan finansial, analisis biaya berdasarkan pengamatan dan wawancara terhadap biaya yang terkait dengan penggunaan padi di Kecamatan Banjarjo. Dapat dianalisis total biaya yang dikeluarkan, penerimaan, biaya pokok, penggilingan, dan titik. Selama usaha penggilingan padi berjalan, terdapat sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik penggilingan padi, antara lain biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara rutin dikeluarkan setiap tahun dan nilainya relatif sama. Biaya tetap yang terdapat pada usaha penggilingan padi antara lain penyusutan bangunan, lantai jemur, mesin penggilingan, timbangan, dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Selanjutnya yaitu kebutuhan investasi di sini berjumlah 250 juta yang terdiri dari biaya pembelian tanah seluas 1.400 meter persegi, biaya bangunan, mesin diesel, sewa padi, mesin jahit karung, timbangan duduk, mobil pickup L300, lantai jemuran, dan lain-lain. Bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Selanjutnya, ini merupakan rincian kebutuhan menurut persentase. Bisa dilihat tanah merupakan 20% dari modal. Selanjutnya arus kas keluar. Arus kas keluar sendiri terdiri dari biaya tetap. Bisa dilihat dari tabel ini biaya tenaga kerja untuk 5 orang seharga 8.900 serta pembelian gabah dari masyarakat yang berjumlah 250 ton seharga 1 miliar. Selanjutnya untuk melihat besarnya presentasi bisa dilihat di grafik bawah ini. Selanjutnya kita akan membahas biaya tidak tetapnya. Bisa dilihat dari tabel. Yang pertama yaitu makan minum tenaga kerja seharga total 1,8 juta. Yang besar di sini yaitu biaya pemeliharaan mesin setiap 6 bulan seharga 29.350.000. Totalnya dari biaya tidak tetap sendiri yaitu 51.850.000. Selanjutnya ini merupakan presentasi dari distribusi biaya tidak tetap, bisa dilihat di grafik di bawah ini. Selanjutnya yaitu arus kas masuk. Arus kas masuk terdiri dari penjualan beras ke rekan bisnis. Di sini jumlahnya yang terbesar yaitu 1.026.900.000. Ada juga yang dari penjualan beras ke masyarakat serta penjualan tetap. Total penerimaannya yaitu sebesar 1.268.900.000 rupiah.
Ini bisa dilihat presentasinya dari grafik bawah ini. Biar rekan bisnis merupakan presentasi yang terbesar, itu sebesar 80%. Dilanjutkan untuk perbandingan jumlah arus kas sendiri dari pendapatan dan juga biaya. Bisa dilihat dari tabel yang tersaji dari tabel tersebut. Labanya sebesar 200 juta, 208 juta. Begini total aset atau aktiva dari pilihan bagi. Aset terbesar yaitu pada mobil pickup L300 bekas harga 55 juta. Kedua yaitu tanah 49 juta. Total dari aset sendiri yaitu 242 juta 85.000 rupiah. Sekarang kita analisis. Yang pertama itu analisis investasi menggunakan metode Net Present Value. Bisa dilihat dari tabel ini dari tahun ke tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun berikutnya sampai tahun kelima. Total PV kas bersih sebanyak 529 juta 199.382 rupiah. Selanjutnya untuk mencari NPV, maka dari total PV kas bersih tersebut kurangi dengan total PV investasi yang sebesar 250 juta totalnya. Hasilnya yaitu 279.119.382 rupiah. Selanjutnya yaitu analisis metode payback period atau PV. Itu sendiri rumusnya yaitu investasi per kas bersih tahunan dikali 1 tahun dapat dicari nilai PV-nya adalah 250 juta bagi dengan 116.927.500 dikali 1 tahun, yaitu sama dengan 1,41 tahun. Selanjutnya analisis terakhir yaitu analisis metode break-even point. Dasar unit berapa unit jumlah barang yang harus dihasilkan untuk mendapatkan titik impas atau BEP sama dengan FG per P dikali VG. Dasar penjualan beberapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas yaitu FG per dalam kurung 1 kali FG per P. Perhitungannya yaitu 1 per FG per P. Biasa juga disebut dengan istilah margin kontribusi per unit. Dari data penelitian kita ketahui bahwa nilai fixed cost atau FG adalah 1.008.900.000 rupiah. Selanjutnya nilai variable cost per 1 ton atau VG per 1 ton adalah 207.400 rupiah. Dan harga gabah untuk setiap 1 ton adalah 4 juta rupiah. Maka dapat diketahui nilai BEP-nya adalah, bisa dilihat BEP pertama yaitu bisa dilihat sebanyak 24 ton
dengan ini berupa rupiah. Maka dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa BEP terjadi pada saat perusahaan melakukan produksi dengan nilai kuantitas mencapai 266.018 ton, atau pada saat jumlah biaya yang dikeluarkan pada nilai 1.603.679.493 rupiah. Jika masih di bawah nilai tersebut, maka masih dalam kategori belum impas modal, dan jika melewati batas produksi yang sebesar 266.018 ton, maka perusahaan sudah dikatakan untung. Kesimpulannya yaitu nilai net present value atau NPV yang diperoleh sebesar 279.380 rupiah. Nilai ini lebih besar dari 1 dan berarti bahwa usaha penggilingan padi di Desa Sembungan, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora layak untuk diusahakan karena memiliki keuntungan ditinjau dari segi aktivitas bisnis. Nilai PP atau payback period sebesar 1,41 tahun, yang artinya tingkat pengembalian investasi akan dicapai selama dalam kurun waktu 1 tahun lebih atau memasuki tahun kedua. Jika aktivitas usaha penggilingan padi menggunakan pinjaman dari pihak lembaga keuangan dengan volume produksi 250 ton per tahun dan tingkat bunga 20%, maka dalam kurun waktu 1,41 tahun pinjaman sudah kembali. Untuk mencapai BEP atau break even point, maka usaha penggilingan padi harus melakukan penggilingan sebesar 266 ton, atau pada saat pengeluaran pembelian gabah sebesar 1.639.493 rupiah. Jika nilai harga tersebut bersifat tetap. Usaha penggilingan padi di Desa Sembungan, Kecamatan Banjarjo layak untuk beroperasi. Untuk saran, adapun saran dari peneliti mengenai studi kelayakan usaha penggilingan padi di Desa Sembungan, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora ini adalah: yang pertama, pada pemilik usaha penggilingan padi disarankan untuk mengganti atau menggunakan peralatan-peralatan yang baru, karena umur peralatan dapat mengurangi efisiensi kerja mesin dan produksi. Pada pemerintah disarankan untuk memberikan bantuan berupa subsidi atau bahan bakar mesin dan meringankan biaya pajak agar pendapatan usaha menjadi lebih besar. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi kelayakan usaha penggilingan padi. Berikut ini sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.